Mahasiswa muda program PhD di bidang astronomi, Kate Dibiasky, sedang bekerja dengan teleskop Subaru di Michigan ketika ia membuat sebuah penemuan luar biasa, sebuah komet yang melintas dekat dengan bumi. Profesornya, Dr. Randall Mindy, memberi selamat atas temuannya, dan setelah menamai komet itu dengan nama Kate, mereka mulai menghitung lintasannya. Namun, perhitungan itu mengungkapkan fakta yang mengerikan. Komet tersebut dipastikan akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan. Karena ukurannya yang besar, dampaknya diperkirakan akan menyebabkan kepunahan global. Dengan panik, mereka segera menghubungi NASA untuk melaporkan penemuan itu. Dr. Teddy Oglethorpe, Kepala Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA, meminta mereka datang ke Washington, D.C. untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Presiden. Penemuan ini kini diklasifikasikan sebagai informasi yang sangat sensitif. Pagi-pagi sekali, Kate, Randall, dan Teddy tiba di Gedung Putih. Namun, mereka dibiarkan menunggu sepanjang hari tanpa kabar. Sementara Presiden Jenny Orlean lebih sibuk menangani skandal politik yang melibatkan salah satu kandidat partainya. Malam itu, Kate dan Randall dikirim ke sebuah hotel untuk menginap. Di tengah keputusasaan, mereka mencari pelipur lara dengan menghubungi orang-orang yang mereka cintai, meskipun tak dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Randall menelepon istrinya, June, dan kedua putranya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Sementara Kate berbicara dengan pacarnya, Philip, seorang jurnalis di surat kabar ternama. Keesokan harinya, mereka akhirnya berhasil bertemu dengan Presiden Orlean dan Kepala Staf Gedung Putih, Jason Orlean, yang juga merupakan putra Presiden. Namun, alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Presiden menanggapi dengan sikap acuh. Ia menganggap peringatan itu tidak lebih serius dari sekian banyak ramalan kiamat lainnya, seperti ancaman keruntuhan ekonomi atau senjata nuklir yang hilang. Ia meminta mereka untuk tetap diam sampai pemilihan paruh waktu selesai. Kecewa dan marah atas ketidakpedulian Gedung Putih, Teddy mengusulkan agar mereka membocorkan informasi tersebut kepada media. Meski langkah ini melanggar hukum karena membocorkan informasi rahasia, mereka tahu itu adalah satu-satunya cara agar dunia dapat bersiap menghadapi ancaman mematikan ini. Bagi mereka, risiko hukum jauh lebih baik daripada menyaksikan kehancuran umat manusia akibat komet yang akan datang. Sementara itu, Sir Peter Isherwell, seorang miliarder teknologi sekaligus CEO Bash, mengetahui ancaman komet tersebut melalui beberapa teman astronomnya. Di sisi lain, Philip, pacar Kate, mewawancarai Kate dan Randall untuk New York Herald. Mereka sepakat untuk menerbitkan cerita ini, terutama setelah mengonfirmasi data tersebut dengan para ilmuwan lain, dan mendengar bahwa Gedung Putih menyangkal pernah bertemu dengan mereka. Sebelum cerita diterbitkan, Kate dan Randall diminta tampil di acara bincang-bincang pagi, The Daily Rip, yang dipandu oleh Brie Fenty dan Jack Bremer. Namun, mereka lagi-lagi tidak dianggap serius. Para pembawa acara menganggap berita tersebut terlalu buruk untuk dibagikan secara terbuka. Ketika Kate mencoba menjelaskan situasi yang mengerikan itu, emosinya meledak di depan kamera. Dengan marah, ia mengungkapkan ketidakpedulian orang-orang terhadap ancaman tersebut sebelum meninggalkan studio. Sebaliknya, Randall tetap bertahan hingga wawancara selesai. Setelah acara, Brie bahkan mengundangnya untuk minum bersama, yang diterima Randall. Tak lama setelah itu, tim pemasaran New York Herald menunjukkan hasil dari dampak liputan mereka. Bukannya memicu kepanikan global, publik malah lebih tertarik pada topik yang jauh lebih ringan. Kate malah menjadi bahan meme sebagai wanita pemarah, sementara Randall dipuji karena terlihat tampan untuk seorang ilmuwan. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar peduli dengan ancaman komet yang mereka coba sampaikan. New York Herald akhirnya memutuskan untuk membatalkan dukungan mereka, mengklaim bahwa data yang mereka peroleh tidak cukup kuat berdasarkan pernyataan NASA. Namun, Kate, Randall, dan Teddy segera mengetahui bahwa kepala NASA, yang bukan seorang astronom sejati, adalah salah satu donor utama Presiden dan hanya menjalankan agenda politik Gedung Putih. Keadaan semakin memburuk bagi Kate. Philip, yang seharusnya menjadi pendukungnya, justru memanfaatkan ketenarannya. Ia menulis sebuah artikel yang mengekspos hubungan pribadi mereka dan mengakhiri hubungan dengan Kate melalui artikel tersebut. Kate merasa dikhianati. Di sisi lain, Randall tidak dapat menjauhkan diri dari media sosial. Ia terlibat dalam debat sengit dengan para kritikus dan penganut teori konspirasi yang meragukan kredibilitas ilmiahnya. Ketegangan di Gedung Putih pun memuncak.
Presiden Jenny Orlean terlibat dalam skandal besar setelah bocornya beberapa foto intim dirinya ke publik. Dalam situasi krisis, ia akhirnya memerintahkan FBI untuk membawa Kate, Randall, dan Teddy kembali ke Gedung Putih. Di sana, Presiden meminta maaf atas pengabaian mereka sebelumnya, membuka kemungkinan baru untuk menangani ancaman besar ini. Kate dengan cepat memahami bahwa Gedung Putih hanya mengambil tindakan ini karena takut kehilangan dukungan dalam pemilihan paruh waktu. Namun, ia tetap setuju untuk membantu, karena menghentikan komet adalah prioritas utama. Presiden Jenny Orlean kemudian membuat pengumuman nasional, mengonfirmasi keberadaan komet, dan memaparkan rencana mereka, meluncurkan pesawat ruang angkasa bersenjata nuklir untuk menghancurkan komet tersebut. Randall menyarankan agar misi ini menggunakan teknologi kendali jarak jauh untuk memastikan keberhasilan. Namun, Jenny memilih Jenderal Benedict Drusk sebagai pilot pesawat ruang angkasa, dengan alasan bahwa menghadirkan sosok pahlawan dapat membantu masyarakat menghadapi kenyataan yang menakutkan ini. Dengan cepat, Jenny dan Randall mulai menjadi pusat perhatian media, tampil di berbagai acara televisi dan sampul majalah. Kampanye ini berhasil menarik perhatian dunia. Randall bahkan kembali ke acara bincang-bincang The Daily Rip, di mana setelah penampilannya, ia menjalin hubungan dengan pembawa acara Brie Eventi. Sementara itu, Teddy dan Kate sibuk berdebat dengan kelompok penyangkal komet di media konservatif. Hari peluncuran tiba. Misi ini disiarkan secara global, dengan seluruh dunia menaruh harapan pada keberhasilannya. Pesawat ruang angkasa berhasil lepas landas, tetapi mikrofon Jenderal Drusk segera dimatikan setelah ia terus melontarkan komentar fanatik yang mengkhawatirkan. Ketika dunia bersiap merayakan bahwa ancaman komet akan segera berlalu, situasi berubah drastis. Sir Peter Easterwell tiba di Gedung Putih untuk berbicara secara pribadi dengan Presiden Orlean, dan tak lama kemudian, misi dibatalkan. Pesawat ruang angkasa itu diperintahkan untuk kembali. Beberapa jam kemudian, kebingungan melanda masyarakat global. Di tengah kekacauan, Randall ditunjuk sebagai kepala penasihat sains di Gedung Putih dan menghadiri rapat kabinet darurat, sementara Teddy dan Kate diabaikan. Dalam rapat itu, terungkap alasan mengejutkan di balik pembatalan misi. Easterwell menemukan bahwa komet tersebut mengandung mineral tanah jarang senilai triliunan dolar, mineral yang sangat penting bagi teknologi modern. Mengingat cadangan mineral dunia hampir habis dan sebagian besar tambang dikuasai oleh China, komet itu dianggap sebagai peluang ekonomi yang tak ternilai. Rencananya adalah menggunakan drone untuk memecahkan komet menjadi pecahan-pecahan kecil yang bisa jatuh ke laut dan ditambang nantinya. Randall dengan tegas menolak rencana tersebut, terutama setelah menyadari bahwa teknologi Easterwell belum diuji secara ilmiah, dan para ilmuwan yang mencoba menentangnya telah dibungkam. Namun, ia menyadari bahwa keputusan ini berada di luar kendalinya. Setelah rapat, Randall bertemu dengan Kate dan Teddy di sebuah bar. Ia membocorkan kebenaran tentang rencana Easterwell kepada mereka. Mendengar hal ini, Kate yang sudah muak dengan ketidakpedulian pemerintah, berdiri dan mengumumkan dengan lantang kepada semua orang di bar bahwa Presiden berencana membiarkan komet menghantam bumi demi keuntungan finansial para elit kaya. Pengumuman ini menyebar dengan cepat, memicu kerusuhan besar di berbagai kota. Akibatnya, FBI menangkap Kate atas tuduhan membocorkan informasi rahasia dan merusak properti pribadi. Namun, mereka setuju untuk membebaskannya jika ia menandatangani kesepakatan untuk tidak membahas masalah ini di depan umum atau media, serta keluar dari jaringan. Katie, yang tidak punya pilihan lain, menerima kesepakatan tersebut dan kembali ke kampung halamannya di Illinois. Namun, kembali ke kehidupan lamanya tidaklah mudah. Orang tuanya menolak menerima Kate kembali karena mereka mendukung pemerintah dan menganggap Kate sebagai pengkhianat. Dengan penuh luka, Kate terpaksa memulai hidup barunya sendirian, di tengah kehancuran yang semakin dekat. Kate mulai bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket kecil. Di sana, ia bertemu dengan Yul dan teman-temannya, sekelompok anak muda yang mengaguminya. Mereka sering datang ke supermarket dan akhirnya mengundang Kate untuk bergabung dengan mereka. Ketika Kate mengetahui mereka mencuri barang-barang dari pasar, ia membiarkan mereka pergi begitu saja. Bagi Kate, akhir dunia yang semakin dekat membuat hal seperti itu terasa tidak lagi penting. Ia pun mulai bergaul dengan mereka dan menjalin hubungan dengan Yul.
Sementara itu, Randall terus bekerja untuk presiden, berpikir bahwa bertahan di lingkaran kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk membantu menyelamatkan planet ini. Ia tetap menjalin hubungan dengan Bree, meskipun itu membuat dirinya semakin terjebak dalam konflik moral. Suatu malam, Randall dan Bree kembali ke kamar hotel setelah sebuah acara, hanya untuk mendapati June, istri Randall, menunggunya di sana untuk memberikan kejutan. Alih-alih meminta maaf, Randall mencoba membuat alasan yang tidak meyakinkan. June, yang merasa dikhianati, melemparkan botol pil Randall ke arahnya sebelum pergi untuk selamanya. Randall mulai merasa tertekan oleh kebohongan pemerintah dan keserakahan Isherwell. Dalam sebuah pertemuan, ia berdebat sengit dengan Isherwell, yang dengan dingin mengatakan bahwa algoritma telah memprediksi bahwa Randall akan mati sendirian. Tekanan tersebut memuncak ketika Randall tampil lagi The Daily Rip. Kali ini, ia kehilangan kendali di depan kamera. Dengan marah, ia meneriakkan peringatan kepada semua orang, mengutuk mereka yang lebih peduli pada kehidupan sehari-hari daripada ancaman komet yang nyata. Ia juga mengekspos bagaimana Isherwell telah membungkam ilmuwan yang tidak setuju dengannya, dan menuduh presiden serta pemerintah telah kehilangan akal sehat. FBI segera menangkap Randall setelah siaran tersebut. Sama seperti Kate, mereka menawarkan kesepakatan agar Randall tidak lagi berbicara di depan publik. Bree, yang merasa malu oleh insiden ini, memutuskan hubungan mereka. Randall, kini sendirian, memutuskan untuk kembali ke Michigan. Di tempat lain, Kate dan Yule sedang nongkrong bersama ketika mereka melihat ke langit malam. Untuk pertama kalinya, komet itu terlihat dengan mata telanjang. Kate dan Randall, di tempat yang berbeda, membuat video ajakan untuk masyarakat agar melihat komet itu dan menghadapi kenyataan. Gerakan ini dinamai Look Up dan menjadi viral, didukung oleh jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan dua penyanyi terkenal menciptakan lagu khusus berjudul Just Look Up, yang semakin memperkuat pesan gerakan tersebut. Sebagai balasan, Presiden Orleans meluncurkan gerakan tandingan bernama Don't Look Up, yang didukung oleh basis pemilih konservatifnya dan para penganut teori konspirasi. Mereka menuduh Randall mencoba menakut-nakuti masyarakat dan mengorbankan kebebasan mereka. Kerusuhan dan protes pecah di berbagai kota mencerminkan perpecahan yang semakin dalam. Sementara itu, Rusia, India, dan China bekerja sama untuk meluncurkan misi ruang angkasa mereka sendiri demi menghentikan komet. Namun, peluncuran tersebut gagal total. Pesawat ruang angkasa meledak, meninggalkan dunia tanpa harapan. Saat komet semakin dekat, bahkan para penyangkal akhirnya menyadari kebohongan pemerintah. Randall memutuskan untuk menghabiskan waktu terakhirnya bersama orang-orang yang ia cintai. Ia mengajak Kate, Yule, dan Teddy untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kemudian membawa mereka kembali ke kampung halamannya di Michigan. Di sana, mereka berkumpul dengan June yang memutuskan untuk menerima Randall kembali setelah mengakui bahwa ia juga pernah berselingkuh di masa kuliah. Mereka semua, termasuk Teddy, duduk bersama di meja makan, berbagi cerita, mengenang masa lalu, dan memanjatkan doa terakhir kepada Tuhan sambil menanti akhir dunia. Di sisi lain, Presiden Orleans dan Isherwell menunggu peluncuran pesawat ruang angkasa mereka untuk menghancurkan komet. Di detik-detik terakhir, Orleans bertanya kepada Isherwell apa yang dikatakan algoritma tentang kematiannya. Isherwell menjawab bahwa prediksi tersebut mengatakan Orleans akan dibunuh oleh Bronterok. Apapun itu, pesawat ruang angkasa berhasil diluncurkan, tetapi beberapa drone gagal berfungsi. Isherwell, dengan percaya diri yang salah, mengklaim bahwa semuanya akan tetap berjalan sesuai rencana. Namun kenyataan berbicara lain. Drone-drone lainnya meledak segera setelah melakukan kontak dengan komet, meninggalkan misi itu sebagai kegagalan total. Menyadari bahwa tidak ada lagi harapan dan kematian kini hanya soal waktu, Isherwell dan Presiden Jenny Orleans dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Mereka bergabung dengan para jutawan lainnya dalam sebuah pesawat ruang angkasa rahasia yang dirancang untuk menjaga para penumpangnya tetap hidup melalui teknologi kriogenik. Kapal itu dirancang untuk melarikan diri dari bumi sebelum bencana menghancurkan segalanya. Dalam proses pelariannya, Jenny bahkan melupakan putranya, Jason, yang tetap tinggal di bumi. Di tengah kepanikan, Jenny menelepon Randall untuk menawarkan tempat bagi dia dan keluarganya di kapal tersebut. Namun, Randall menolak tawaran itu dengan tegas. Baginya, ia lebih memilih menghabiskan waktu terakhirnya bersama keluarga dan teman-temannya daripada melarikan diri.
Sementara itu, di seluruh dunia, manusia menerima kenyataan akhir mereka. Banyak yang memeluk orang-orang yang mereka cintai, menggenggam tangan mereka, atau berdoa untuk pengampunan. Ketika komet akhirnya menghantam bumi, ledakannya membawa kehancuran total, menghapus semua bentuk kehidupan seperti yang pernah dikenal manusia. Di antara kehancuran, satu-satunya yang selamat adalah Jason Orlin. Ia berhasil keluar dari bunker dan berdiri di atas reruntuhan dunia. Alih-alih merenungkan kehancuran itu, Jason segera mengambil ponselnya dan merayakan hidupnya dengan mengambil swafoto, sikap narsis yang menggambarkan dirinya hingga akhir. 22.740 tahun kemudian, pesawat ruang angkasa yang membawa para jutawan akhirnya tiba di sebuah planet asing. Atmosfer planet tersebut cukup mirip dengan bumi, memberikan mereka harapan untuk memulai kehidupan baru. Para penumpang perlahan terbangun dari tidur kriogenik mereka dan mulai menjelajahi wilayah asing itu. Saat mereka berjalan di planet baru itu, Jenny mendapati seekor makhluk indah yang tampak seperti hasil evolusi unik planet tersebut. Dengan rasa ingin tahu, ia mendekatinya, tetapi makhluk itu tiba-tiba menyerangnya. Dalam serangan yang brutal, Jenny akhirnya tewas di tangan makhluk tersebut, seekor Bronterok, seperti yang telah diprediksi oleh algoritma E. Sewell. Para jutawan yang tersisa menyadari bahwa planet itu, meskipun indah, penuh dengan bahaya yang tidak mereka pahami. Kehidupan baru mereka dimulai dengan ketidakpastian. Sementara bumi, tempat asal mereka, hanya tinggal kenangan yang terkubur dalam waktu dan kehancuran.